ini kita ributkan keberadaannya, apakah benar-benar anaknya Imam Ahmad Al-Abbah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib atau tidak. Ternyata Habib Muhammad di Asy'ab ini pada Selasa pagi tanggal 15 ya, 15 Safar 1406 Hijriah didatangi oleh Imam Ubaidillah bin Imam Al-Muhajir, Ahmad Al-Muhajir ya. Wa ma'ahu Sayyiduna Abdurrahman As-Saqqaf. Jadi Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah Al-Muhajir itu didampingi oleh Habib Abdurrahman As-Saqqaf. Dikawal ya, dikawal. Wa kuntu hinaha jalisan ala maktabi wa walidi al-asghar Nadim jalisun ala al-ardi wa yaqumu bi islahi ba'dil kutubil qadimah. Lah, pas pada waktu itu saya sedang duduk di atas kursiku. Bersamaan dengan itu anakku yang paling kecil yaitu bernama Nadim. Jadi anaknya Habib Muhammad di Asy'ab itu ada dua, Nadim ya, sama yang satunya lagi Jawad. Ya, Nadim sama Jawad. Yang Nadim ini pas duduk di tanah ya di lantai lah ya, di lantai dan kadang ya berdiri untuk membenarkan menata sebagian kitab-kitab lama. Wa hamamtu bil qiyami lahum, dan aku ingin berdiri menyambut Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah bersama dengan Habib Abdurrahman As-Saqqaf atau As-Saqqaf. Ingin berdiri tetapi serta merta faqalu li, maka Imam Ubaidillah bin Imam Al-Muhajir kalau dilihat dari segi jamaknya kok faqalu kak nggak faqala, kalau tasnya kan dua ya, ini faqalu li berarti mungkin Imam Ubaidillah ya datang, Imam Ahmad Al-Abbah Al-Muhajir juga datang, Habib Abdurrahman As-Saqqaf juga datang, tiga kan gitu. Faqalu li, maka mereka beliau-beliau ini Imam Ubaidillah, Imam Al-Abbah, Imam Habib Abdurrahman As-Saqqaf itu berkata kepadaku begini, duduk aja, duduk, nggak usah kamu berdiri dari tempat dudukmu sekarang ini. Ijlis la takum min makanika bal mathil ala jaddika Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu duduk, tapi dudukmu itu seakan-akan berada di hadapan kakekmu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seakan-akan seperti kamu tuh sowan di hadapanku, anggaplah kayak aku ini seperti kakekmu ya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak seperti itu. Ya ini interpretasi. Ya, interpretasinya wasiat, surat wasiat ini begitu. Gitu. Jadi bal mathil ala jaddika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa waqifu amami wa ana jalisun. Wawakifu itu wakof itu berhenti, tidak duduk tapi berdiri. Kalau wakof itu, wawakifu amami wa ana jalisun, dan saya duduk di atas kursi saya, dan beliau Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah Al-Muhajir, ya, begitu juga Habib Abdurrahman As-Saqqaf itu juga berada pas di hadapan saya. Faqala Sayyiduna Ubaidillah, Imam Ubaidillah berkata, "Busyraka ya dia qariban takunu ma'ana." Kabar gembira untukmu wahai Habib dia, ya bukan Habib lah ya, dia kan cucu. Qariban takunu, saat ini kamu bersama dengan kami. Berbahagia. Ini kan pas beliau Habib Muhammad di Asy'ab itu menjelang ajalnya, ya pas sakit-sakitan lah menjelang meninggal dunianya. Jadi berbahagialah kamu wahai dia, kamu bisa dekat ya keberadaanmu dengan kami bersama dengan Imam Al-Muhajir, ya bersama dengan Habib Abdurrahman As-Saqqaf. Summa sakata, lalu Imam Ubaidillah diam. Lalu watakallama al-Habib Abdurrahman As-Saqqaf qailan, gantian Habib Abdurrahman As-Saqqaf berkata, ma syai'un syarru ala ayali abadan wala ahli Hadramut wa hiya mahfuzah min kulli baliyatin ila yaumil qiyamah. Tidak ada sesuatu yang lebih buruk menimpa keluarga-keluargaku selamanya, dan begitu juga untuk penduduk Hadramut, karena penduduk Hadramut itu dijaga sampai 4 kali. Mahfuzah min kulli baliyatin ila yaumil qiyamah, dijaga dari segala mara bahaya sampai hari kiamat. Tapi buktinya tidak nyata. Hadramut ya, walaupun Yaman Selatan ya dengan Yaman Utara bergolak, tetap bisa dikatakan secara keseluruhan Yaman itu negara gagal. Negara gagal secara ekonomi, gagal secara politik ya, dan belum bisa diakui sepenuhnya oleh dunia internasional.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Terbongkarnya kebohongan nasab Pak Alwi ini ternyata bukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani saja ataupun Kiai Nur Ihya dari Surabaya. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video dari Kiai Nur Ihya Surabaya, yang mana di dalam cuplikan video tersebut Kiai Nur Ihya menukil kitab yang dari mu'alifnya, pengarangnya itu dari klan Pak Alwi. Secara tidak langsung di dalam isi kitab tersebut isinya adalah interpretasi. Dan tentunya kita semua bisa menilai kebohongan-kebohongan yang mereka bangun, narasi-narasi yang mereka bangun untuk menguatkan nasab mereka, justru ini malah merobohkan bangunan nasab mereka atau pohon nasab mereka, justru tambah rusak, tambah ndak karu-karuan. Kalau kita cermati, sebenarnya yang merobohkan atau yang meruntuhkan nasab mereka adalah golongan mereka sendiri. Entah itu dari kitab karangan-karangannya Bani Pak Alwi secara tidak langsung. Nah itu loh. Makanya yang namanya kebohongan, sehebat apapun kita menutupinya, suatu saat akan dibongkar. Yang membongkar siapa? Tentunya Allah yang maha segala-galanya. Kita tidak akan bisa berbuat banyak. Semuanya pada saat sudah dibeberkan, dijelaskan, dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan terperangah. Kita akan terkejut dengan fenomena yang terjadi. Makanya, kalau ada orang yang bikin narasi menyalahkan tesis Kiai Imaduddin atau penelitian yang dilakukan oleh saudara-saudara kami seperti KRT Nur Ihya, Kiai Nur Ihya dari Surabaya, ini salah besar. Apakah kalian tidak pernah membaca, khususnya kepada klan Pak Alwi, buku-buku atau kitab-kitab yang dikarang oleh mbah-mbah kalian? Wah, narasi-narasi yang dibangun ini betul-betul halu. Justru kalau ditelusuri dengan akal yang sehat, akal yang waras, ini justru marah merobohkan pohon nasab mereka. Belum lagi haliah yang dipamerkan, yang dipubliskan selama ini, seakan-akan mereka anti kritik, seakan-akan mereka yang paling suci sendiri, paling bersih sendiri. Ini secara tidak langsung justru malah menumbangkan pohon nasab mereka itu sendiri. Ini menarik untuk kita bahas pada video kali ini, biar semua orang ini tahu, biar fair, biar tidak kaku dalam menilai sesuatu. Kita ambil dari beberapa sisi, beberapa sudut, biar kita tercerahkan, biar kita tidak menjadi kaku pola pikirnya. Sekali lagi, bahwa yang meruntuhkan atau merobohkan pohon nasab dari Bani Pak Alwi sebenarnya kalau ditelusuri secara akal yang waras, ini dari dirinya sendiri. Seperti teori para motivator.
bahwa kesalahan terbesar bukan karena orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Kenapa? Pentingnya introspeksi di sini. Islam selalu mengajarkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.